welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan belajar cara membuat permainan atau game menggunakan aplikasi Educandy. Educandy ini merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan bagi para guru-guru di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan aplikasi Educandy ini terutama digunakan untuk mereview pelajaran. Dan biasanya Educandy ini digunakan di dalam pelajaran yang banyak menggunakan kata, ya. Jadi kalau pelajaran yang banyak menggunakan rumus seperti fisika atau matematika itu tidak disarankan. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai mencoba membuat game di Educandy. Pertama, kita ketik dulu di pencarian Google Educandy. Oke. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, beberapa permainan yang disediakan di dalam Educandy ini ada crosswords, ada multiple choice, ada anagrams, ada memori, dan sebagainya. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat game, kita terlebih dahulu untuk membuat akun ya. Nah, pertama kita klik sign in. Kemudian kita masukkan alamat email kita. Lalu kita klik register. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi username dan juga password. Oke, lalu kita klik register. Nah, kalau sudah, akan ada pemberitahuan dari Educandy ke email kita. Jadi kita buka email kita. Nah, di sini sudah ada email dari Educandy, kemudian kita klik link yang paling atas. Nah, ketika kita klik link yang tadi, itu akan muncul reset password. Jadi kita diminta untuk mereset password ya. Jadi masukkan password baru sesuai dengan keinginan kalian. Oke, kemudian kalau sudah kita klik reset password. Nah, setelah itu kita baru bisa login. Nah, langsung saja kita masukkan username atau alamat email kita, kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita login. Oke, kita sudah bisa memulai untuk membuat game menggunakan Educandy. Nah, di sini kita bisa membuat permainan yang menggunakan kata atau mencocokkan kata dan juga menjawab pertanyaan. Nah, saya akan memilih contohnya mencocokkan kata atau matching pairs ya. Nah, di sini kita diminta untuk menulis your activity name dan your activity subject. Nah, misalkan your activity name-nya kita isi pelajaran, yaitu misalnya biologi. Nah, kemudian your activity subject, misalkan materi yang ingin kita bahas gitu, misalkan tentang sistem saraf.
Oke, kalau sudah kita klik create. Nah, selanjutnya kita masukkan pertanyaan sekaligus jawabannya gitu ya. Jadi kan ini kita memilih untuk mencocokkan kata seperti itu. Misalkan saya memasukkan seperti ini. Saraf yang membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat. Oke. Jawabannya adalah saraf sensorik. Setelah itu langsung klik add pair. Nah, sudah langsung di sini. Kita juga bisa menambahkan lagi. Kita ketik lagi, misalkan saraf yang membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Jawabannya adalah saraf motorik. Seperti itu, teman-teman. Kita tambahkan lagi add pair. Kita juga bisa menambahkan pertanyaan lagi. Misalkan penerima rangsang. Answernya reseptor. Kemudian kita tambahkan lagi nih. Oke. Nah, karena saya ingin membuat pertanyaannya 5, jadi biar pas aja ya. Oke. Nah, sudah ada 5 pertanyaan. Kemudian kita ingin mencoba nih, kira-kira dari 5 pertanyaan ini permainan apa ya yang cocok. Nah, kita klik My Activities. Oke, nah di sini muncul aktivitas ya, pertanyaan atau pernyataan yang sudah kita buat. Kemudian kita klik play. Nah, kita bisa pilih permainan apa nih yang mau kita pakai. Misalkan kita pilih match up. Oke, kita besarkan saja ya layarnya. Nah, oke, kita langsung jawab. Menanggapi rangsang berarti efektor. Oke, saraf yang membawa impuls dari saraf pusat ke efektor berarti saraf motorik. Oke, rangsangan atau pesan yang diterima reseptor dan disampaikan ke efektor. Jawabannya impuls saraf. Kemudian penerima rangsang yaitu reseptor, saraf yang membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat yaitu saraf sensorik. Gitu teman-teman. Oke. Nah, kita bisa mencoba permainan yang lain nih. Kita kembali lagi ke My Activities. Oke, kita pilih play. Kemudian kita pilih misalkan kita pilih memori ya.
Oke, kita coba reseptor. Kurang pas. Nah, oke. Nah, ini baru pas. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba satu lagi permainannya. Kita kembali lagi ke My Activities. Kemudian kita pilih play. Lalu kita pilih misalkan crossword. Oke, kita coba pertanyaan nomor 1 ya. Menanggapi rangsang berarti efektor. Efektor. Oke, nah begitu. Terus pertanyaan nomor 2. Saraf yang membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Berarti jawabannya saraf motorik. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kita ke pertanyaan nomor 3, rangsangan atau pesan diterima reseptor dan disampaikan ke efektor. Oke. Jawabannya impuls saraf. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan keempat, penerima rangsang berarti reseptor. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, teman-teman. Saraf yang membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat berarti saraf sensori. Oke, maaf. Saraf. Oh ya, karena sudah ada R-nya ya. Begitu teman-teman. Nah, oke. Di sebelah sini tuh ada waktu. Jadi ini waktu selama kita mengerjakan. Berarti saya mengerjakannya selama kurang lebih 2 menit 30 detik seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke My Activities. Nah, kita juga bisa misalkan kita ingin menambahkan pertanyaan atau mengedit, kita bisa pilih edit. Nah, kita bisa menambahkan lagi, tinggal ketik di sini. Oke, lalu tinggal pilih add pair. Sekarang bagaimana ya caranya supaya kita bisa mengirimkan permainan ini ke media sosial lain ya, seperti WhatsApp atau Google Classroom gitu ya, supaya murid bisa mengerjakannya. Nah, kita kembali ke My Activities. Nah, setelah itu baru kita klik
share, ya. Kemudian di sini ada link atau URL, kita copy. Dan jangan lupa kita juga harus mengcopy kode ini. Ya, karena ketika siswa nanti masuk ke linknya, itu juga diminta untuk memasukkan kodenya gitu. Oke? Sampai di sini dulu tutorial membuat game menggunakan aplikasi Educandy. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat mencoba.